Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Topik yang akan diperbincangkan pada edisi ini seputar saksi mata Natal. Saksi mata Natal. Untuk memperbincangkannya sudah hadir dua kawan yang biasa berbincang dengan kita. Yang pertama adalah Bapak Iman Kurniadi. Apa kabar Bapak Iman? Baik Pak. Syukur ya. Lalu Ibu Rohana. Apa kabar Ibu Rohana? Baik Pak. Syukur juga ya. Terima kasih Bapak dan Ibu kembali meluangkan waktu untuk berbincang. Jadi sekarang ini kan kita dalam suasana Natal. Natal itu kan adalah satu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi sebagai hari kelahiran Kristus, Tuhan Yesus. Kalau disebut satu peristiwa yang sungguh terjadi, umumnya itu harus memenuhi 3 kriteria. Mula-mula di mana terjadinya. Bicara lokasi kejadian, tempat. Lalu tanggal atau waktu peristiwa itu terjadi. Kapan? Kemudian tokoh atau saksi mata. Nah, ini ketiga hal harus dipenuhi sebagai satu peristiwa yang sungguh-sungguh nyata, termasuk dalam rangka mencermati kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia di dunia ini. Mengenai tempat dan kejadian atau peristiwa itu Pak. Itu kan Tuhan Yesus lahir di Bethlehem dan tempatnya itu kok sederhana sekali ya Pak. Padahal dia ini kan Allah yang menjadi manusia, tapi kok mengapa harus kita familiarnya kandang domba lah gitu Pak. Mengapa tidak di tempat yang lebih baik? Itu yang pertama. Dan yang kedua di Bethlehem. Mengapa harus di Bethlehem gitu Pak? Apakah ada alasan-alasan teologis dari kelahiran Yesus di Bethlehem ini Pak? Mengapa ya harus di kandang? Dan mengapa berikutnya harus di Bethlehem? Mengenai yang pertama itu tidak ada penjelasan khusus dalam Alkitab. Tetapi kita dapat juga renungkan ya, lebih kepada pemaknaan. Semisal Kristus itu kan akan menjadi juru selamat bagaikan domba yang disembelih sebagai korban bakaran, korban penebus dosa, penebus salah menurut hukum Taurat dalam kitab Imamat misalnya. Jadi mula-mula kaitannya adalah ya sebagai domba Allah. Lahirlah dia di kandang domba, mengingatkan kita seperti itu. Karena di dalam kitab Yesaya juga ditekankan memang bahwa seperti domba yang keluh, dia dibawa ke pembantaian dan tidak melawan. Itu di dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Lalu Kristus ini memang mau menunjukkan bahwa dari maha tinggi menjadi ke tempat yang paling rendah. Bukan saja stratanya, tetapi juga akan penampilannya. Jadi beliau memang datang betul-betul apa yang paling rendah dianggap manusia secara sosial katakan.
Itu di situ dia datang, di situ dia hadir. Nanti akan kita bahas ini lebih lanjut dalam edisi berikutnya seputar makna Natal itu. Nah, kalau ditanya tadi mengenai mengapa Kristus itu lahir di Bethlehem, itu lebih dijelaskan atau lebih ada kaitannya dalam nats Alkitab. Mula-mula karena Bethlehem ini adalah kota Daud. Sebab di Bethlehem lah Daud itu lahir. Dan Kristus ini kan datang sebagai keturunan Daud secara manusiawinya. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 dikatakan bahwa keluarga Daud paling tidak mulai dari ayahnya Isai. Daud ini kan bin Isai, anak dari Isai. Memang mereka keluarga dari Bethlehem. Jadi Daud adalah anak Bethlehem, lahir di Bethlehem. Dan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini kan memang lewat jalur suku Yehuda dari Israel. Dan dari sekian banyak keturunan Yehuda, Raja Daud lah yang paling diperkenan Tuhan. Dan lewat Raja Daud itulah dipilih Tuhan kelahiran juru selamat kemudian. Sampailah itu kepada Yusuf. Yusuf itu disebut anak Daud, turunan Daud. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 dan 19. Memang silsilah Kristus itu kan kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, juga dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 32, dia adalah keturunan Daud. Karena Tuhan pernah berjanji melalui Daud inilah nanti akan datang juru selamat itu. Itulah Kristus. Makanya di dalam kitab nabi-nabi, misalnya yang paling banyak berbicara nubuatan akan datangnya Kristus atau disebut nubuatan mesianik, kitab Yesaya paling banyak itu berbicara itu. Contohlah di dalam kitab Yesaya pasal 11. Di situ disebut tunas Isai, tunggul Isai, anak Daud. Daud, Isai, itulah Kristus kemudian melalui keturunan Daud lahir. Dan ditekankan di dalam kitab Mika, barangkali itu yang paling masyhur mengenai tempat kelahirannya. Mika pasal 5 ayat 1 dan 2. Hei Bethlehem Efrata, walaupun di mata manusia pada waktu itu di kau adalah tempat kampung kecil, tetapi daripadamu akan datang juru selamat. Itulah yang dibuka oleh para ahli Taurat dalam Injil Matius pasal 2 ketika terjadi kebingungan manakala orang-orang Majus tiba di Yerusalem sampai di istana Herodes itu. Siapa raja yang akan lahir? Di mana raja Yahudi? Nggak ada, kata Herodes. Kebingungan dia lalu, karena dia bukan orang Yahudi kan. Raja Herodes, dibukalah kitab para nabi itu. Dan diingatkanlah kembali Bethlehem Efrata. Dan kita tahu bahwa Kristus itu kan memang ayah ibunya adalah orang yang sudah lama bermukim, mungkin dari nenek mereka di Nazaret. Tetapi mereka keturunan Daud, khususnya Yusuf ini. Ayahnya Yusuf secara manusia ya. Juga Ibu Maria itu adalah orang Nazaret. Nah, waktu itu kan kembali sensus diadakan kan. Itu berkaitan dengan waktu kelahirannya. Kapan sebenarnya Kristus ini lahir? Berkaitanlah itu tempat, waktu, saksi dari peristiwa itu. Jadi paling tidak di situ, maaf saya kok jadi banyak panjang lebar menjawab pertanyaan itu. Jadi betul Kristus itu lahir di kandang domba menunjukkan bahwa memang dia mengambil tempat yang paling rendah, padahal dia maha tinggi dan memenuhi akan semua janji
paling tidak soal kelahirannya itu di Bethlehem itu. Mengenai tempat ini Pak, mungkin saya sedikit menyimpang ya ini, mungkin kurang tepat gitu. Karena Yesus lahir di tempat yang sederhana, kandang domba ini, sehingga kelahiran Mesias ini tidak populer gitu Pak jadinya. Khususnya di kalangan Yahudi ya, mereka kan tidak menerima itu Pak jadinya begitu. Iya, bisa jadi karena itu barangkali jadi kurang dihargai Iya. Kristus ini. Tetapi memang kan harus dilihat dari maknanya. Seharusnya lebih membanggakan karena Kristus yang lahir di kandang domba, tetapi ternyata dia melakukan perkara-perkara yang besar. Daripada sebaliknya lahir di istana tapi tidak melakukan apa-apa untuk keselamatan. Yaitu namanya raja-rajaan itu. Raja-raja nggak benar itu. Kristus inilah the real king gitu ya. Raja sesungguhnya yang betul-betul mengasihi umatnya. Kalau kita lihat seperti yang tadi Pak Ota katakan, ada suatu signifikan kenapa Tuhan Yesus itu harus dilahirkan di Bethlehem. Karena itu juga kan bisa suatu pembuktian, ya bukannya secara kebetulan ada sensus seperti itu, tetapi itulah suatu cara Tuhan untuk menggenapi daripada nubuat yang telah diberikan melalui nabi-nabinya. Maksudnya dengan itu nyata, ini benar-benar real gitu, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Iya, walaupun Kristus itu disebut keturunan Raja Daud secara manusianya, tetapi tidak disebutkan sebelumnya bahwa dia harus lahir di istana. Tidak disebutkan. Melainkan tadi itu Bethlehem. Dan Bethlehem itu apa sih Bethlehem? Memang sudah diakui dari sejak awal Bethlehem. Kamu nggak ada apa-apanya loh di mata manusia. Tetapi daripadamu akan datang juru selamat. Ya itu dia. Saya tidak mengatakan Bethlehem sama sekali tidak ada nilainya. Sebab di Bethlehem juga terjadi banyak peristiwa dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat bagaimana dia disebutkan pada zaman Ruth dan Naomi. Itu Naomi keluarganya adalah orang Bethlehem. Ruth juga berarti itu berkiprah di Yehuda ya, di Bethlehem. Boas di situ juga kan, semacam itu. Lalu Rachel sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya lagi, itu dimakamkan di sana. Ada hal-hal yang menarik juga soal Bethlehem. Tetapi memang dibandingkan dengan kota-kota lain di Yehuda bahkan di seluruh Kanaan, Bethlehem bukan kota termasyur. Apalagi dibandingkan dengan secara khusus dengan Yerusalem. Ya, itu bukan kota termasyur Bethlehem. Tapi ya sudah disebutkan. Jadi benar-benar terbukti gitu apa yang dijanjikan Tuhan itu. Mereka ini bermukim di Nazaret, baik Yusuf maupun Maria. Tetapi suatu ketika kan menurut Injil Lukas pasal 2, pada zaman Kaisar Agustus memerintah Kekaisaran Romawi, dan berbarengan dengan itu adalah si Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Sekaliguslah Herodes Agung menjadi raja wilayah di Yudea. Diadakan sensus untuk memetakan kembali ini. Sebenarnya masyarakat ini yang di bawah pemerintahan, penguasaan, pendudukan, juga penjajahan Romawi ini mau dipetakan gitu, diadakan sensus. Karena Kaisar Agustus itu adalah kaisar yang cerdas. Kaisar yang administrasinya itu terkenal dengan baik begitu. Jadi rapi gitu. Pada masanya lah muncul Pax Romana gitu. Jadi bagus sekali. Nah, kalau kita melihat mereka itu kan datang dari Nazaret. Mau daftar ulang sebagai native turunan Daud di Bethlehem. Nah, karena crowded kan, banyak orang datang dari mana-mana, segala penjuru kan, bukan hanya Yusuf yang menjadi keturunan Daud.
banyak juga yang lain. Sehingga ya disebut di sana mereka tidak ada penginapan. Sangat mungkin karena tidak dapat menyewa penginapan itu. Saking mereka sederhana bahkan miskinnya. Karena kalau Ibu Maria itu kan tampaknya adalah pekerjaannya pembuat tembikar, peralatan-peralatan perabot rumah tangga, dapur dari tanah liat gitu. Dan Bapak Yusuf adalah tukang kayu. Ya, sederhana sekali. Jadi tidak dapat menyewa kamar hotel atau penginapan. Jadilah mereka karena sudah hamil tua kan Maria, ya apa yang ada di situ. Tapi Tuhan Allah turut bekerja di situ. Akan beda lagi nanti cerita bahkan maknanya kalau Kristus lahir di penginapan yang bagus apalagi mewah. Beda lagi. Jadi ya Allah turut bekerja di situ. Tapi dapat dijelaskan itu maksud saya. Mengapa demikian? Soal waktu, Pak. Memang waktunya itu berkaitan dengan sensus. Tetapi kapankah sensus itu yang apakah memang benar berarti ketika mereka itu tiba di Bethlehem atau ketika Tuhan Yesus itu lahir itu pada tanggal 25 Desember seperti yang kita katakan rayakan atau peringatkan saat ini, ataukah karena dari faktor lain, contohnya lah ada yang mengatakan Desember itu kan di Bethlehem dingin sekali, sedangkan gembala itu mengembalakan ternaknya di padang, itu kan bukankah itu jadi sepertinya tidak konsisten seperti itu, Pak? Ya, memang soal tanggal persisnya ini banyak didiskusikan dengan hangat bahkan diperdebatkan. Di dalam Alkitab tidak disebutkan tanggal. Silakan saja Anda reka-reka sendiri kalau tidak percaya dengan tradisi gereja mula-mula. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran dewa inilah, dewa itulah, lalu itu yang dipinjam pakai atau diadopsi oleh Kekaisaran Romawi untuk mengenang kelahiran Kristus, silahkan. Tetapi Alkitab tidak pernah menjanjikan hari dan tanggalnya dalam nubuatan mesianik. Jadi Alkitab tidak salah kalau tidak menyebutkan hari apa dia lahir. Berikutnya, tidak semua tokoh-tokoh dalam Alkitab itu memang disebutkan hari lahirnya persis. Tidak semua. Saya mau tanya, Herodes disebutkan merayakan hari ulang tahun, tapi tidak disebut di dalam Alkitab tanggal berapa dia lahir. Iya. Jadi, come on ya, kita janganlah hal yang kecil kita perbesar. Sementara hal yang lebih besar untuk kita renungkan, kita hilangkan perenungannya. Saya tidak anti dengan tanggal, tapi jangan samakan zaman dahulu penanggalan dalam hari lahir seseorang dengan zaman sekarang. Dan kalau kita lihat situasi pada zaman itu, Kristus sendiri lahir itu kan dalam keadaan demikian, Bapak Yusuf dan Ibu Maria, dia tidak fokus kepada pencatatannya tuh. Karena mereka orang sederhana. Begitu. Dan tampak betul bahwa Maria ini juga nggak menggembor-gemborkan berita itu awalnya. Dari perbuatan Kristus kemudianlah akhirnya orang mencari tahu siapa gerangan dia ini. Kok bisa berbuat ini dan itu? Bukankah ini anak Yusuf? Bukankah ini anak Maria? Bukankah saudara-saudaranya bersama dengan kita? Kan begitu. Jadi Alkitab tidak salah apa-apa mengenai tanggal kelahiran. Kecuali tadi dalam nubuatan mesianik Perjanjian Lama, kitab para nabi sudah disebutkan. Bethlehem Efrata, pada tanggal sekian hari ini, bahkan ada tanda-tanda yang lebih khusus lagi, akan lahir juru selamat daripadamu. Barulah kita boleh protes gitu. Mengapa tidak disebutkan? Apalagi berbeda gitu. Nggak bener nih nubuatannya nggak digenapi gitu. Kan tidak pernah dikatakan dalam Perjanjian Lama soal tanggal itu. Saya tidak mengatakan bahwa harus 25 Desember. Karena di dalam Alkitab tidak disebutkan.
Tapi jangan katakan dia tidak pernah lahir. Dalam hal ini yang paling mendekati apakah yang dilakukan gereja mula-mula. Gereja mula-mula berarti menunjuk kepada gereja yang lebih dekat masanya dengan Kristus. Itu loh. Berarti mereka yang lebih dekat masanya, mari kita hargai apa yang mereka lakukan. Kalau perihal ini musim dingin atau apa, itu kan dengan mudah diperdebatkan. Contoh saja, justru disitulah pengorbanan, perjuangan para gembala ini. Bagaimana mereka merelakan diri dingin-dingin dari Efrata berjalan sampai ke Bethlehem itu. Sesuai dengan petunjuk malaikat. Kalau serba gampang ya Natal tidak seru. Begitu loh. Justru Kristus itu lahir dalam situasi seperti itu. Dan malaikat berkata, jangan takut. Berarti ada sesuatu yang mereka sedang bayangkan kan. Bagaimana pergi kita ini hujan-hujan ataupun salju ataupun dingin ini suasananya. Lihat coba dari sisi yang lebih esensial sih menurut hemat saya. Jadi tidak perlu lagi kita memahami memperbincangkan tentang tanggal ya Pak. Yang penting kita memahami bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar lahir di tempat, ada tempatnya, ada saksinya secara jelas begitu ya Pak. Bukan begitu juga sih. Bukan berarti kita tidak boleh memperbincangkan tanggalnya. Tetapi tanpa memperbincangkan tanggal bagi orang yang sudah percaya sudah cukup. Sudah cukuplah bagi kita untuk diingatkan. Pada zaman Kaisar Agustus memerintah, diadakan sensus. Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Herodes menjadi raja wilayah Yudea. Cukup toh. Kalaupun disebut sensus berapa hari, ya di antara hari itulah carilah begitu. Betul dah? Iya. Kan penulis Injil Lukas yang menyebutkan Kaisar Agustus, Kirenius juga adalah Herodes, itu kan menuliskannya itu indah sekali. Diadakan satu penelitian lapangan betul loh. Ekskursus dia kan. Kan yang menulis Injil Lukas sama dengan penulis surat Kisah Para Rasul, Tabib Lukas. Tabib Lukas adalah seorang tabib, dokter. Dokter Yunani adalah dokter akademis. Bukan sembarang gitu. Dia ini kan rekan sepelayanan Paulus. Pada perjalanan penginjilan internasional kedua Rasul Paulus lakukan, berjumpalah dia dengan Tabib Lukas. Lalu diinjililah Tabib Lukas. Percayalah kepada Kristus Tabib Lukas dan direkrut menjadi teman sepelayanan penginjilan sampai pada ditangkapnya Rasul Paulus di Yerusalem di akhir perjalanan penginjilan internasional ketiga itu. Lukas ada di sana. Dipenjaralah Paulus 2 tahun dari Yerusalem dipindahkan ke Kaisarea. 2 tahunan itulah Tabib Lukas mengadakan perjalanan di Kanaan itu untuk meneliti betul tulisan-tulisan yang beredar, kemungkinan juga Injil Markus, Matius, dibaca ulang bahan-bahan yang beredar soal Kristus itu, lalu ditanya saksi mata, masih ada rasul-rasul waktu itu. Itulah yang disebutkan oleh Tabib Lukas dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ini juga bicara histori, sejarah. Jadi kalau disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 sampai 7, bagaimana bersejarahnya Kristus lahir dengan menyebutkan nama Kaisar Agustus, Kirenius, dan Herodes tadi. Bukan main-main loh. Ini bukan orang sembarangan yang bicara. Dan Injil Lukas dikirimkan pertama-tama kepada Theophilus, seorang petinggi Romawi yang sudah menjadi Kristen. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah menulis tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Kristus. Nah, mumpung aku di sini, aku menuliskan dengan teratur bagimu setelah aku membaca tadi itu buku-buku yang ada. Setelah aku juga mengunjungi para rasul dan saksi mata, kutuliskan ulang padamu lebih teratur. Indah sekali. Jadi Kristus itu memang pernah datang dalam dunia ini. Dia lahir, tapi tidak disebutkan tanggalnya. Tetapi dijamin memang Kristus pernah datang.
dalam dunia ini. Dan saya mau tanya, Bapak percaya enggak Musa itu pernah lahir? Ya, Ada tanggalnya? tidak. Jadi gimana dong? Ibu percaya enggak Daud pernah lahir? Percaya. Ada tanggalnya? Tidak ada. Ya, come on. Kenapa giliran kepada Kristus kita jadi enggak pernah lahir. Jadi Kristus itu lahir bukan dongeng gitu loh. Tapi Kristus itu betul-betul ya lahir, betul-betul lahir. Sudah ada tempatnya, sudah ada waktunya. Juga saksi-saksi matanya. Siapa saksi matanya? Sebenarnya ini yang kita sebutkan dalam topik tadi. Saksi mata Natal. Mula-mula adalah malaikat. Malaikat ini ada dua. Penghulu malaikat Gabriel dan bala tentara sorga. Lalu Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Mengapa Ibu Maria dulu disebut? Karena Ibu Maria dulu yang didatangi oleh malaikat Gabriel di dalam Injil Lukas pasal 1. Lalu Bapak Yusuf. Bapak Yusuf didatangi juga oleh malaikat Gabriel hanya dalam mimpi ya. Di dalam Injil Matius pasal 1 juga. Ayat 18 sampai dengan 25. Yang menjadi saksi mata berikutnya adalah para gembala di padang. Yang tadi kita bicarakan itu. Para gembala di padang ceritanya di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Lalu ada namanya para majus. Para majus ini disebutkan di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Para malaikat itu mengapa disebut sebagai saksi mata, Pak? Sedangkan ya boleh dikatakan mereka itu kan diutus oleh Allah Bapa untuk memberitakan berita sukacita itu. Iya, malaikatlah saksi mata yang lebih utuh dan lebih lengkap atas kelahiran Kristus. Sebab malaikat itu sudah tahu pra kelahiran Kristus. Kristus lahir, dan setelah Kristus beberapa saat lahir, mereka masih ada menemani. Malaikat itu adalah saksi mata. Dan dari para malaikat inilah orang-orang itu mengerti bahwa Kristus itu adalah juru selamat. Coba tidak ada malaikat yang bersaksi. Bingung semua orang ini, siapa ini, ada apa ini? Bisa kacau balau. Tentunya Yusuf dulu yang ngambek, nggak akan menerima Maria sebagai istrinya. Orang dia walaupun mengasihi Maria, tapi karena tidak lazim, orang belum diapa-apain, kok bisa hamil duluan? Ya secara umum kan dugaannya ya dia jinah gitu kan. Dan menurut hukum agama pada saat itu juga hukum sosial, itu Yusuf sangat boleh untuk bercerai. Tapi Yusuf tidak mau mempermalukan kan begitu. Jadi Yusuf sedang dirundung duka cita dan kebingungan. Tetapi malaikat datang gitu. Memberitahu dalam mimpi ya. Begitu pula sebelumnya dengan Maria toh. Dalam Injil Lukas pasal 1 tadi. Kalau malaikat tidak memberitahu kepada Maria, bingung dia. Bisa-bisa Maria teriak-teriak. Kenapa aku bisa begini perutku? Sakit apa aku nih? Tumor apa nih gede begini? Semua orang bingung. Jangan-jangan dia akan dihukum oleh lingkungannya dan seterusnya. Dan dari malaikat inilah para gembala itu tahu bahwa Kristus sudah lahir di kandang domba di Bethlehem. Malaikat adalah saksi mata utama dan paling utuh dari kelahiran Kristus. Di samping nanti Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Indah sekali loh para malaikat itu datang menyemarakan Natal itu. Ya, di dalam Lukas 2 itu kan awalnya Gabriel yang memberitahukan kepada para gembala. Lalu dikatakan setelah itu turunlah para bala tentara surga memuliakan Tuhan. Nah, apakah mereka juga bala tentara surga itu disebut saksi, Pak? Iya, sama. Mereka juga harus disebut sebagai saksi. Jangan bingung dulu ya soal kalimat bala tentara surga seluruhnya turun bernyanyi. Karena sejak zaman perjanjian lama paling kuno pun, katakanlah kitab Kejadian pasal 28, itu Yakub sudah melihat
surga terbuka dan ada semacam disebut di situ malaikat turun naik gitu, surga dan bumi. Jadi jangan bingung, memang kerajaan surga itu kan penuh dengan malaikat. Walaupun mereka sebut bala tentara surga, tapi pekerjaannya itu lebih kepada memuji, memuliakan Tuhan. Tapi kali itu mereka turun semua. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Saya yakin bahwa itu tidak sesederhana itu lagunya. Pasti itu hanya cuplikan kalimat. Minimal itu diulang-ulang dengan bahasa malaikat yang begitu syahdu, berbagi suara seperti layaknya choir besar. Waduh, megah sekali itu. Indah sekali gitu. Belum lagi mungkin juga ada warna-warni, si malaikat ini terangnya begitu. Wah, makanya saya setuju saja kalau Natal itu memang ada cahaya-cahaya. Karena itu sangat cocok dengan kejadian di mana Kristus itu lahir, paling tidak sesuai tadi dalam Lukas pasal 2 ayat 13-14. Banyak yang menanyakan, apakah sesungguhnya alasan pemilihan dari Yusuf dan Maria? Oke lah, kalau Yusuf dikatakan ya karena keturunan dari Daud. Tetapi kan keturunan dari Daud bukan hanya Yusuf saja. Jadi berarti apakah ada kriteria sehingga mereka inilah yang dipilih oleh Tuhan? Iya, dalam perjanjian lama tidak banyak diuraikan tokoh khusus, karakter khusus dari yang akan melahirkan Kristus dan menjadi ayah adopsinya, ayah angkatnya. Tetapi ada beberapa nas yang menyebutkannya secara umum sekali. Mengapa Maria? 1. Yesaya 7 ayat 14. Bahwa memang Kristus, Juru Selamat Mesias itu lahir dari seorang perawan, gadis perawan. Bedanya apa sih gadis dengan perawan? Ya sama sih. Tapi biasanya untuk menekankan ya gadis perawan gitu. Yang belum pernah bersuami. Belum pernah bersetubuh bahkan. Dan Maria itu satu. Berikutnya adalah dia ternyata memang orang yang suci hatinya. Bersih jiwanya. Ya dong. Bagaimana lugunya dia, sederhananya dia. Sepanjang perjanjian baru itu khususnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes lah. Paling tidak 4 Injil itu. Bagaimana Maria ini seorang ibu yang saleh betul. Seorang ibu yang setia terhadap suami, membimbing anak-anaknya. Dan walaupun berat bagi dia, dia berkata apa? Tuhan malaikat, aku bingung. Itu dialognya cukup singkat dicatat, tapi tentu tidak sesingkat itu aslinya. Saya yakin. Tuhan, aku belum bersuami, bagaimana itu mungkin terjadi? Gabriel, penghulu malaikat itu berkata, apa? Ya, Roh Kudus akan menaungi engkau. Apa jawab Maria? Setelah malaikat itu berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Mirip sekali itu dengan perkataan Tuhan Allah bagi siapa itu? Bagi Sarah. Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan itu, hai Tuhan malaikat. Sebab aku ini adalah hamba Allah. Jadi tidak salah pilihlah Tuhan atas Maria. Mengapa Yusuf? Kalau ditanya mengapa Yusuf? Karena Yusuf keturunan Daud. Tidak pernah dikatakan keturunan Daud generasi keberapa. Tidak pernah juga dikatakan keturunan Daud tampangnya yang mana. Pekerjaannya yang apa. Tidak pernah. Jadi tidak salah perjanjian baru kalau tidak mengangkat asal-usul dari Yusuf secara lebih detail. Tapi tampak betul dia mewarisi karakter Daud. Dia orang yang tulus hati. Tidak membangkang pada perintah Tuhan. Sama seperti Maria berkata, jadilah kepadaku. Apa yang kau katakan itu, hai Tuhan malaikat. Di dalam Injil Matius pasal 1. Setelah malaikat menjelaskan secara singkat. Siapa yang dikandung oleh Maria. Dia adalah Mesias. Immanuel.
sesuai dengan janji kitab para nabi yang akan menebus umatnya dari dosa mereka. Langsung ayat 23, 24, 25. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan tidak bersetubuh dengan dia sampai anak itu lahir dan memberi nama dia Yesus. Ya, tentunya Tuhan tahu isi hati dari seseorang atau karakter seseorang sehingga mereka itu dipilih. Betul. Betul. Memang untuk hal itu mereka dipilih. Mereka dipilih. Yusuf dipilih, Maria dipilih. Mengenai para gembala, Pak. Para gembala ini saya melihat bahwa mereka adalah orang-orang pertama yang didatangi oleh malaikat dan menerima kabar sukacita itu. Mengapa para gembala ini dulu gitu, Pak? Mengapa nggak yang lain? Kan banyak nih orang-orang yang lain. Mengapa harus gembala dulu gitu? Itu juga tidak disebutkan di dalam Alkitab mengapa gembala lebih dahulu. Tidak ada dalam perjanjian lama sebagai catatan mesianik atau nubuatan mesianik. Tidak ada. Tidak ada janji-janji bahwa akan ada gembala yang menyaksikan. Tidak ada. Di dalam perjanjian baru juga tidak disebutkan demikian. Nah, tinggallah kita maknai sendiri. Tentunya pemaknaan kita jangan terlalu jauh ya. Haruslah perhatikan konteks spiritualnya yang lebih utama. Kalau kita melihat gembala-gembala ini kan orang-orang sederhana. Mereka juga mudah takut tampaknya. Tetapi disitulah malaikat ini menghampiri para gembala yang sederhana itu. Mereka bahkan tadi Bapak mengatakan sebagai orang pertama, ya kita tidak tahu apakah para gembala ini adalah orang pertama. Jangan-jangan ya ini tidak dicatat dalam Alkitab. Jangan-jangan tuan rumah, pemilik kandang itu adalah seharusnya kita sebut sebagai juga saksi mata. Tetapi kan karena tidak sama sekali disinggung dalam Alkitab, ya kita takut juga mengatakan langsung gitu. Tapi sangat logis kalau tuan rumah, pemilik tempat atau kandang di mana Kristus lahir itu adalah saksi mata. Jangan katakan, oh mereka ini tidak disebut karena mereka tidak percaya itu Mesias. Ya jangan gitu. Ini kan kita bicara saksi mata. Apakah Kristus di situ dilahirkan oleh Maria dan Yusuf di situ, lalu tuan rumahnya tidak ada atau tidak mengizinkan? Apa mereka di situ nyelonong gitu, masuk ke pekarangan orang, ke kandang orang, tidak izinkan? Tidak begitu tentunya. Pastilah itu dengan sukarela ataupun dengan senang hati atau paling tidak maulah gitu rumahnya atau kandangnya dipakai. Jadi tuan rumah itu juga harusnya sih kita sebut sebagai saksi mata seharusnya, tapi dalam Alkitab tidak disebutkan. Ini paling tidak oleh saya lah begitu. Gembala-gembala itu orang-orang sederhana yang dihampiri, dan ternyata kalau kita melihat dalam Injil Lukas pasal 2 itu, setelah gembala-gembala itu melihat para malaikat menyanyi dan para malaikat itu kembali ke surga, dalam ayat 15 dikatakan apa? Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat seperti yang dikatakan oleh malaikat itu kepada kita. Pergilah mereka itu berjalan. Tadi Ibu Rohana katakan saat itu dingin sekali, kata sebagian orang paling tidak. Itulah perjuangan mereka. Dan Maria sendiri kaget kan, nggak sangka dari mana para gembala ini tahu persoalan ini. Maria sendiri mengangguk-angguk waktu para gembala itu menceritakan malaikat mendatangi mereka. Maria dan Yusuf tidak tahu mengapa kalian datang di sini. Kok kalian tahu urusan ini? Kami sendiri nggak wah gitu, nggak heboh gitu, biasa aja gitu, gitu. Tapi Yusuf dan Maria diingatkan oleh gembala ini, dan tadi Maria mengangguk-angguk. Dan gembala-gembala ini yang menyiarkan kemudian, hai siarkan di gunung, di bukit dan di lembah juga. Itu lagu dari Lukas pasal 2 ayat 18, 19, 20. Makanya orang-orang sederhana lah yang lebih mudah percaya Kristus. Dan orang-orang sederhana lah yang
lebih juga suka bersaksi tentang Kristus. Kalau kita melihat suatu catatan, sering dikatakan bahwa para gembala itu pada zaman itu adalah orang-orang yang tidak kredibel untuk menjadi seorang saksi di pengadilan seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana Tuhan memakai mereka kemudian menjadi saksi setelah menyaksikan penampakan daripada malaikat, dan dengan ketaatan mereka apa yang dikatakan malaikat itu mereka menyaksikan sendiri bahwa itu adalah benar. Kemudian mereka menyaksikan, dengan kata lain seperti ini, berarti tidak ada suatu keraguan daripada gembala menganggap di dunia ini saja kita tidak dianggap sebagai saksi. Apakah orang-orang lain akan mendengarkan kalau kami itu menyaksikan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, seperti itu. Tuhan Allah itu memakai orang-orang kecil di pemandangan sesamanya secara sosial. Jadi secara sosial orang yang rendah, tapi di hadapan Tuhan bisa dipakai tinggi sekali. Begitu pula dengan murid-murid Kristus. Siapa murid-murid Kristus yang wah? Ya ada sih 1, 2 seperti katakanlah Matius Lewi. Itu adalah pemungut cukai tadinya. Lalu sangat mungkin Yudas Iskariot. Selebihnya itu adalah para nelayan, orang-orang biasa. Tapi diurapi Tuhan. Siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Siapakah orang ini secara manusiawi atau lahiriah atau sosial, orang rendah dia. Kamu tidak percaya dengan kesaksiannya di pengadilan, tidak apa-apa. Tapi mereka mengatakan kebenaran surgawi. Itulah iman toh akhirnya. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Jadi berita itu disiarkan oleh orang-orang yang melihat langsung. Bukan karena mereka itu pinter, lalu mengolah data sepandai mungkin mengalimatkan ulang. Tidak. Mereka ini tidak pandai mengolah data, mengalimatkan ulang, menambah tidak. Mereka ini justru kesaksiannya itu ya kesaksian apa adanya. Kalau kita nggak percaya juga ya sudahlah. Tadi sudah dikatakan juga bahwa saksi mata daripada kelahiran Tuhan Yesus adalah orang-orang Majus. Sebenarnya orang Majus ini ya banyaklah, dikatakan dari mana jumlahnya. Ada yang bilang 3, ada yang bilang banyak. Sebenarnya seperti apa, Pak? Orang Majus itu adalah orang-orang cerdik cendekia. Lebih khusus ahli astronomi ya. Mungkin juga jadi astrologi gitu. Jadi ini semi perpaduan antara keilmuan dengan keagamaan gitu. Orang-orang Majus ini datang dari timur. Timur menunjuk ke Persia. Persia adalah tempat pembuangan orang-orang Israel Yahudi melanjutkan pembuangan Babilonia. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Nebukadnezar orang Kasdim, berbahasa Kasdim, mengangkut orang-orang Israel Yehuda yang kemudian tadi disebut Yahudi ke Babilonia. Yerusalem diluluh lantakan, hancur. Bait Allah juga diluluh lantakan, hancur semua. Di sana 70 tahun mereka itu dibuang, disebut sesuai dengan kitab Yeremia, Yesaya, begitu ya. Lalu kerajaan Babilonia dikalahkan Media Persia, yang kemudian hanya menjadi Persia saja. Pada masa itu ada juga suara para nabi, nabi-nabi di pembuangan, nabi-nabi di Yerusalem, nabi-nabi dari tempat lain, termasuk Yeremia yang ditawan ke Mesir. Banyak bernubuat soal apa yang akan terjadi kemudian pada bangsa ini. Disitulah muncul tambahan nubuatan-nubuatan mesianik. Nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, semua itu begitu indah bagi ahli-ahli agama dan ahli-ahli astronomi yang ada di Persia. Itulah orang-orang Majus.
Dan ada kisah-kisah yang sangat menarik, bahkan hebat juga ajaib, terjadi di antara orang-orang Yahudi di pembuangan. Ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang mau dibunuh nggak mati-mati, yang jabatannya begitu mentereng. Kemudian ada kisah Mordekai dengan Esther, ada kisah-kisah yang lain lagi, yang orang-orang tuh bertanya-tanya, siapa gerangan bangsa ini? Bangsa buangan, tapi kok begini rupa? Hebat sekali gitu, mereka begitu berpengaruh. Ada apa sih ini? Udah gitu mereka katanya akan dikembalikan 70 tahun. Ditunggu itu. Sampai Daniel sendiri di dalam kitab Daniel kan menunggu. Dia berdoa, Tuhan sebentar lagi 70 tahun nih menurut Yeremia dan Yesaya. Benar nggak nih bangsa ini akan kembali? Benar. Koresi, raja pertama Persia, begitu dia naik tahta, langsung disuruh mereka kembali. Bahkan didanai pembangunan Bait Allah. Dibuat dalam dalam dekret kaisar yang ditaruh di catatan negara gitu, bukan main. Dan itu berlaku, tidak boleh ada yang batalkan. Itu hebat sekali loh. Nah, sedemikian rupa kisah-kisah itu terjadi pada bangsa Israel Yahudi, maka ahli-ahli astronomi juga sekaligus astrologi, semi kan ini tadi perpaduan antara keilmuan akademik dengan keagamaan. Itulah orang-orang Majus. Mereka mendengar bahwa akan lahir seorang raja keturunan Daud dari tunggul Isai untuk menjadi raja Yahudi kemudian. Kira-kira seperti itu. Ditambah dengan datangnya bintang aneh. Bagi mereka ini adalah pertanda bahwa kerajaan Israel akan ditegakkan secara spiritual. Maka mereka datang nih membawa emas, kemenyan, dan mur sebagai penghormatan. Itulah orang Majus. Jadi orang Majus ini bukan tokoh fiktif ini, bukan dongeng ini, bukan ditambah-tambah. Jumlah mereka tidak jelas. Kalau mau hitung 3 berdasarkan persembahannya, silakan saja. Satu bawa emas, satu lagi bawa kemenyan, satu lagi bawa mur, silakan saja. Tapi jangan lupa, orang Majus adalah petinggi-petinggi, orang-orang kaya, cendekia. Pastilah ada pengawal-pengawal. Pastilah ada yang pegang ontanya atau bawa makanannya. Jadi jangan berpikir rombongan ini rombongan kecil. Dan itu juga nampak toh kalau kita baca Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Bagaimana mereka ini datang ke Yerusalem menggemparkan kota itu, menggemparkan istana Raja Herodes. Dan pulang juga disebut apa? Jangan lewat sana, tapi lewatlah jalan yang lain. Itu kan Anda bisa bayangkan nggak? Rombongan ini bukan rombongan kecil. Saya melihat begitu loh, kalau kita pelajari Alkitab gitu. Wih, seru sekali. Jadi, wow, ini benar Kristus adalah Raja yang lahir. Di manakah dia Raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Kami datang untuk menyembah dia. Tidak ada tema lain. Kami datang untuk menyembah dia. Herodes yang gila hormat kepengen, aku raja. Wah, bukan kamu. Kamu udah tua begini baru lahir. Siapa? Siapa? Katanya nggak ada raja yang baru lahir di sini. Panggil ahli-ahli Taurat. Tadi itu dibuka kitab Mika pasal 5. Betlehem Efrata. Tapi Betlehem Efrata kan juga waktu itu tidak maju ya, terbelakang tadi, dan juga jauh dari Yerusalem, lumayan gitu jalan kaki. Ya, taking for granted bahwa dipikir orang Majus akan dapat dititip pesan, nanti kalau kamu udah ketemu kesini lagi ya, ntar kita dinner di sini, aku akan jamu kalian, jamuan kenegaraan gitu sebelum kalian pulang ke Persia. Tapi Tuhan punya kemampuan lebih dari Herodes. Potong komunikasinya, langsung pulang lewat sana. Siapa yang lebih dihormati? Ya Tuhan lah. Tinggallah Herodes itu, walaupun jadi dikorbankan anak-anak Bethlehem, tapi ya itu dosa Herodes yang dia tanggung. Dan saya yakin Herodes adalah orang yang sekarang ini ada di Hades.
Kalau bicara soal waktu juga ya Pak, sering seperti drama-drama lah gitu. Kalau drama Natal itu seakan-akan gembala itu bersamaan dengan orang Majus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus itu ketika lahir di kandang, orang Majus pun datang ketika Tuhan Yesus masih di kandang. Tetapi kalau dari apa yang kita baca Matius 2 itu range usianya itu ketika Herodes bilang, ya bunuh anak yang di bawah 2 tahun. Apakah itu menunjukkan juga ada jarak waktu tertentu ketika Tuhan Yesus lahir di kandang dengan kedatangan orang Majus itu. Jadi dengan kata lain, sebenarnya drama yang dinyatukan gembala dengan orang Majus itu sesungguhnya bukan sesuatu yang benar gitu Pak. Adalah berbeda waktu kedatangan gembala dengan waktu kedatangan Majus. Waktu kedatangan gembala itu kalau kita mengacu pada Injil Lukas pasal 2, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud. Kan begitu? Iya. Lukas 2 ayat 10-11, hari ini. Kalau secara harfiah atau letterleks kita mengakui itu hari ini, ya hari itu. Hari itu. Today, ya that day gitu ya. Kalaupun katakanlah saking jauhnya, ya hari kedua baru mereka datang, tidak lebih dari itu. Itu kedatangan para gembala. Kalau kita mengacu kepada Lukas pasal 2, ayat 8-20. Lalu kedatangan orang Majus tampaknya cukup lama setelah itu. Setelah beberapa hari kemudian. Saya yakin tidak berbulan-bulan, apalagi tahunan, tidak. Tapi sudah cukup lama. Kalau kita lihat di situ disebut anak itu. Jadi masih dalam suasana di rumah dikatakan. Tapi apakah sudah pindah dari kandang domba ke tempat lain, saya tidak tahu. Karena di situ tidak lagi disebut kandang. Dalam Injil Matius pasal 2 waktu orang Majus datang, sudah di rumah itu. Anak itu tampaknya ya katakanlah sedang dikasih minum air ASI oleh Ibu Maria begitu. Dan mengapa 2 tahun range waktu yang dipakai oleh Herodes untuk membunuh orang-orang itu kan adalah orang-orang otoritarian yang sadis. Sama itu seperti Firaun. Mati-matiin orang-orang banyak itu. Dia nggak mau tahu. Dia udah kalap gitu. Udah matiin aja. Kira-kira berapa tahun. Udah sekalian harusnya yang 2 bulan. 2 tahun juga gitu. Udah gila emang Herodes ini. Jadi itu saya yakin tidak sampai 1 tahun lebih. Saya tidak yakin itu sampai 1 tahun. Karena ingat ya, Yusuf dan Maria, mereka ini kan adalah orang Nazaret. Mereka seharusnya itu kan kalau kita lihat kembali ke Nazaret. Tapi langsung dapat berita dari Tuhan lewat malaikat kah untuk mengungsi ke Mesir. Jadi saya tidak yakin itu lebih dari 1 tahun. Saya juga tidak yakin sampai berbulan-bulan. Tapi tampaknya kalau hitungan mingguan saya masih oke. Tapi kalau berbulan-bulan saya tidak yakin. Kurang cocok gitu suasananya. Masa mereka berlama-lama di situ mau ngapain? Kan begitu. Itu kalau kita telah bahasa Alkitab itu kita coba padukan. Itulah namanya rekonstruksi peristiwa Alkitabiah. Begitu pandangan saya sih kalau soal orang Majus. Pak, ini masih mengenai orang Majus, Pak. Mengapa harus orang Majus ini juga menjadi saksi bagi Natal, kelahiran Tuhan Yesus gitu, Pak? Ya, karena walaupun mereka tidak persis pada hari kelahiran itu melihatnya, tapi mereka masih melihat Kristus dalam suasana baru lahir. Dan memang mereka pertanyaannya, di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Jadi mereka sadar bahwa Kristus sudah lahir dan mereka mau melihat. Mereka tidak berkata, kami datang untuk menunggu, katanya 1-2 hari lagi Kristus akan lahir. Jadi kami mau melek-melehan gitu ya. Enggak gitu. Melek-melehan itu adalah hari kelahiran itu semalaman ditunggui gitu. Itu kalau tradisi kami melek-melehan. Jadi
ibunya mau melahirkan, ditunggui oleh suaminya dan semua saudara-saudaranya. Semalam-malaman itu nggak tidur gitu, karena anak itu mau lahir atau sudah baru dilahirkan, itu melek-melehan. Tidak begitu. Kami datang untuk melihat di mana yang baru dilahirkan itu. Dan mereka ini saksi mata, karena mereka tentulah mereka sudah jumpa, dan mereka yang menyiarkan ke Persia. Kalau kita lihat keseluruhannya, itu sangat berperan iman ya Pak ya. Seperti Yusuf, Maria, gembala, orang Majus, dipilih atau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Itu perlu iman, ya khususnya kalau yang bagian akhir tadi, seperti orang Majus, bisa dikatakan image mereka tentang seorang raja Yahudi pastilah bukannya lahir di tempat sederhana, sekalipun mungkin bukan di kandang hewan lagi, tetapi mereka tetap percaya bahwa apa yang mereka saksikan itu memang adalah benar, baik karena petunjuk daripada bintang yang dari Tuhan itu. Iya, benar sekali. Jadi memang inilah nanti yang akan kita coba bahas, perbincangkan secara sederhana pada edisi berikutnya, yakni makna utama Natal. Itu topiknya, makna utama Natal. Kita akan coba lihat apa ya nilai-nilai rohania, spiritual, pesan-pesan apa nih dari Natal ini bagi kita. Itu akan kita bahas pada edisi berikutnya. Memang tidak ada pembahasan yang sempurna yang kita dapat sajikan kepada kawan-kawan, tetapi paling tidak ya kita sudah ambil bagianlah secara sederhana saja untuk memperbincangkan seputar Natal. Lebih khusus pada edisi ini tadi adalah saksi mata Natal. Terima kasih ya Bapak Iman juga Ibu Rohana. Demikian perbincangan ini kita akhiri. Apabila Anda ingin mengenal kami lebih lanjut, silakan Anda dapat klik sendiri akan deskripsi atau keterangan mengenai kami di layar Anda masing-masing. Di sana Anda akan dapat temukan nomor kontak yang dapat Anda hubungi untuk terhubung dengan kami, ataupun ada alamat email yang dapat Anda gunakan untuk mengirim pesan elektronik kepada kami, dan ada nomor lembaga pelayanan kami yang melaluinya Anda dapat salurkan dukungan Anda untuk kelancaran pelayanan ini. Terima kasih.